Selamat malam, kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Untuk tutorial kali ini saya kembali akan berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang penyebab dan cara memperbaiki atau mengatasi bunyi suara tembakan di bagian lubang knalpot. Jadi ketika motor ini melaju dengan kencang, terus di bagian gasnya kita kendorkan, terdengar bunyi suara nembak di bagian lubang knalpot. Oke, dan sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Nah, itu penyebabnya bisa diakibatkan karena beberapa faktor ya para brother semua. Oke, kita coba perdekat. Itu biasanya permasalahan ada di 3 faktor ya. Yang pertama adalah di bagian packing knalpot yang sudah aus atau sudah rusak ya, tapi kita belum bisa menentukan apakah packing knalpot ini bagus atau tidaknya kalau misalkan kita tidak buka. Jadi harus dilepas dan dicek. Nah, biasanya di area ini ketika motor itu dihidupkan ada suara seperti angin yang berembus dari dalam mesinnya yang keluar seperti itu. Nah, ini contohnya sudah saya persiapkan. Permasalahan ada di bagian ini. Silakan para brother semua dicek dan juga bautnya pasti kencang seperti itu. Ini penyebabnya ya. Perbaikannya kita harus ganti di bagian packingnya kalau misalkan ini bocor. Nah, langkah yang kedua yang harus kita cek adalah di bagian ais ini nih ya. Nah, untuk tipe motor Suzuki Satria FU, Absolute Repo, Yamaha Pega ZR, Honda Beat Karbu, Vario Karbu itu mempunyai ais. Nah, ini masalahnya. Biasanya di area ais ini itu sudah tersumbat ya para brother semua, karena di sini ada yang namanya sejenis saringan seperti itu. Jadi tersumbat. Nah, cara perbaikannya kita sumbat atau kita tutup di 2 lubang. Yang pertama ini lubang selang besarnya. Nah, ini kebetulan sudah saya lepas. Nah, ini untuk selangnya. Kita di sini sumbat dengan menggunakan bekas tutup lem tribon atau bekas Pepsodent ya, yang buat gosok gigi itu. Nah, ini sama seperti ini. Jadi kita sumbat seperti ini, kita masukkan, pastikan ini tertutup. Kemudian kita pasangkan lagi. Nah, jadi untuk aisnya itu tidak jalan. Dan ini aman ya para brother semua, tidak mempengaruhi di bagian mesin. Jadi sekali lagi, untuk di bagian aisnya ini kita sumbat ya, seperti ini. Kemudian kita pasangkan. Nah, ini di selang yang gede ya. Nah, kemudian untuk di selang yang kecilnya, berarti yang atasnya yang ini. Nah, ini kebetulan sudah saya perbaiki juga sama. Nah, ini saya tutup dengan menggunakan baut. Ataupun boleh para brother semua bisa kita gunakan pelor kecil ya. Nah, ini kita sumbat sama. Jadi kedua jalur ais ini kita sumbat. Nah, kalau misalkan para brother semua, ini bisa kita coba untuk dibersihkan dulu. Kalau misalkan masih kumat ya, berarti kita sumbat. Atau juga kalau misalkan ada uang lebih ya, kita bisa ganti di bagian ais ini ya, seperti itu. Nah, kemudian suara nembak atau suara yang timbul dari lubang knalpot itu bisa diakibatkan karena setelan karburator yang terlalu irit. Oke, kita akan coba pindah dulu ke arah sebelah kiri ya, karena untuk tipe Suzuki Satria FU itu setelan karburatornya ada di bagian sebelah kiri untuk anginnya. Oke, kita akan coba geser. Nah, ini untuk setelan anginnya ya para brother semua, bisa dilihat. Oke, kita akan coba posisikan mentok dulu. Oh, ini terlalu irit ya. Oke,
Nah, caranya seperti ini. Kita posisikan di bagian setelan baut anginnya itu harus mentok, putar ke arah sebelah kanan. Oke, saya akan coba pindah dulu untuk kameranya biar lebih jelas ya para brother semua. Nah, ini jelas ya. Oke, kita posisikan dulu biar lebih pas. Nah, ini untuk baut anginnya kita posisikan mentok. Nah, ini mentok. Oke, ini mentok setelah kita putar ke arah sebelah kanan. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita setel di bagian baut setelan angin ini. Kita putar di 1,5 atau 2 putaran keluar pole ya setelah mentok. Harus diingat 1,5 sampai 2 putaran full setelah mentok. Ini mentok. Oke, kita hitung. Nah, ini para brother semua bisa dilihat lebih jelas. Nah, ini setengah. Oke. Nah, ini 1. Ini 1,5. Nah, saya kira untuk di 1,5 juga itu untuk jalur suara knalpot yang nembak di bagian lubang knalpot itu insya Allah tidak akan bersuara nembak lagi ya. Nah, ini 1,5, terus ini 2. Nah, boleh di seperti ini ya setelannya. Nah, untuk setelan di 1,5 ataupun misalkan di 1 putaran setelah mentok ya keluar, itu setelannya setelan basah biasanya, busi akan cepat hitam, tapi untuk di bagian mesin itu sangat enak sekali ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika di bagian setelan yang lebih dari 2 maksudnya ke atas ya, putaran ininya itu setelannya setelan kering, dan permasalahan biasanya di bagian knalpot itu suka nembak. Nah, ini salah satu penyebabnya. Jadi sekali lagi kita setel di 1,5 atau 2 pas ya. 2 di 1,5 atau 2 putaran pole ya setelah mentok. Dan untuk baut langsamnya itu kita mengikuti ketika mesin motor ini sudah hidup. Jadi sekali lagi kita setel dulu di bagian baut anginnya. Nah, setelah itu baru kita setel di bagian baut langsamnya. Nah, untuk penyetelan di baut langsam ini kita setel ketika mesin motor ini hidup, baru kita setel ini. Jadi mengikuti suara mesin. Nah, ini kita putar ke arah kanan ya para brother semua, untuk meninggikan di bagian setelan langsam. Kalau misalkan ke kiri berarti itu untuk menurunkan setelan di bagian langsamnya. Oke, semoga bermanfaat, dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan ilmunya selalu bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Oke, terima kasih, selamat malam dan salam otomotif.